Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17. Selengkapnya. Pemirsa, pada kunjungan kerja ke pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Komisi 10 DPR RI soroti penanganan kasus perundungan di wilayah tersebut yang tercatat cukup tinggi berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Daerah. Komisi 10 DPR RI menyoroti penanganan kasus perundungan saat kunjungan kerja ke pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Daerah, Satuan Pendidikan Kabupaten Bogor tercatat memiliki jumlah kasus perundungan yang cukup tinggi. Mulai dari tahun 2021 hingga 2023 terjadi hampir 400 kasus perundungan anak. Dalam pertemuan ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf mengatakan, Satuan Pendidikan Kabupaten Bogor perlu memperbanyak kegiatan non-akademis untuk para pelajar. Melalui cara itu, para pelajar diharapkan dapat menyalurkan energinya untuk kegiatan yang positif. Di sisi lain, hal itu dapat memfasilitasi pelajar untuk mengasah bakatnya, sehingga tindakan kekerasan dan perundungan dapat diminimalisir. Ada beberapa usulan-usulan yang menarik tadi seperti kayak buku saku, buku catatan, memperbanyak ekskulnya digelorakan kembali. Karena sekarang ini kan ekskul tidak mendapat dukungan dari sekolah, artinya tidak ada pembiayaan dari sekolah. Sehingga ya boleh dikatakan mati hidup ya. Nah, karena energi anak-anak yang besar ini memang harus disalurkan ya melalui berbagai bentuk kegiatan-kegiatan non akademik. Dengan kegiatan non akademik itu nanti banyak digalakan, tentu dalam konteks ini pembiayaannya juga ya. Maka siswa-siswa itu punya kesibukan untuk menyalurkan bakat-bakatnya mereka atau energi-energi mereka yang terpendam. Dede Yusuf menekankan anak-anak pelaku perundungan tidak perlu diberikan sanksi hukum, tetapi dapat melalui sanksi sosial dan sanksi akademik yang bersifat mendidik serta membuat efek jera. Dari Bogor, Jawa Barat, Adi Ardiansyah, TVR Parlemen melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI dukung peningkatan produksi pangan dalam negeri guna memenuhi kebutuhan dalam negeri dan menekan ketergantungan pada produk impor. Anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendukung peningkatan produksi pangan dalam negeri untuk menekan ketergantungan pada produk impor. Untuk mengejar capaian itu, pemerintah perlu memprioritaskan produksi pertanian untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Rieke menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap produk impor pangan seperti garam dan kedelai. Padahal Indonesia merupakan negara maritim dan agraris dengan potensi pangan yang melimpah. Menurut Rieke, Indonesia sejatinya dapat menjadi negara yang swasembada pangan asalkan memiliki data pertanian yang jelas. Sebab data merupakan modal utama pemerintah untuk membuat kebijakan yang tepat soal pangan. Tidak target ekspor dulu, tapi penuhi dulu kebutuhan pangan di dalam negeri dengan bahan-bahan pangan yang ada di dalam negeri. Itu saja sudah jadi pasar yang besar ya. Tapi untuk garam saja kita masih impor. Lalu kemudian juga kedelai gitu ya. Nah, itu perlu di mana bisa dikembangkan sentra-sentra kedelai, di mana unsur haranya yang bisa kemudian memenuhi untuk penanaman kedelai misalnya dan lain sebagainya. Saya pikir Indonesia pasti seharusnya bisa. Asal pemerintahnya segeralah tetapkan ada satu data Indonesia yang komprehensif. Jangan sampai kemudian pendataan itu lagi-lagi orientasinya hanya proyek pendataan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, impor beras Indonesia mencapai 3 juta ton sepanjang tahun 2023. Jumlah serupa juga rencananya akan terjadi pada tahun 2024. Impor beras itu meningkat 613% dibandingkan tahun 2022 yang hanya sekitar 429.000 ton. Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Badan Legislasi DPR RI menerima aspirasi Komisi 2 DPR RI terkait harmonisasi terhadap rancangan Undang-Undang 52 Kabupaten atau Kota guna perbarui kosakata sesuai dengan perkembangan saat ini. Badan Legislasi DPR RI mendapatkan aspirasi dari Komisi 2 DPR RI untuk melakukan harmonisasi terhadap RUU 52 Kabupaten atau Kota. Harmonisasi dilakukan untuk memperbaharui kosakata yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini.
mulai dari sebutan kota hingga sejarah yang dimiliki oleh suatu kota dan kabupaten. Wakil Ketua Balik DPR RI, Iksan Sulistyo mengatakan, pengharmonisasian terhadap undang-undang kerap dilakukan untuk menyesuaikan dengan terminologi bahasa yang lebih baru. Selain itu, juga untuk merevisi sejumlah aturan peninggalan Undang-Undang Republik Indonesia Serikat atau RIS. Saya kira ini kan penguatan dasar hukumnya ya, karena asalnya kabupaten kota ini dibuat dengan RIS ya, yang lalu, sehingga perlu artinya menyesuaikan atau harmonisasi kembali dengan undang-undang dasar kita yang baru ini. Nah, jadi sekali lagi tadi saya sampaikan banyak yang zaman dulu ada kota praja segala macam kan dirubah menjadi kabupaten dan kota dan kecamatan dan yang baru seperti itu. Kita pakai bahasa yang lebih, terminologi yang lebih baru lagi gitu. Ya. Jadi sebenarnya hanya harmonisasi terhadap sekian banyak undang-undang yang waktu itu dibuatnya dengan undang-undang RIS. Sebanyak 52 RUU ini meliputi 25 RUU tentang kabupaten kota di Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Ditambah 27 RUU tentang kabupaten kota di Provinsi Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Barat. 52 RUU ini akan disinkronisasi dengan 20 undang-undang tentang provinsi yang telah lebih dulu diundangkan oleh DPR. Bani, TVR Parlemen melaporkan. Jutaan batang rokok ilegal telah dimusnahkan pada awal tahun 2024 yang merupakan hasil penindakan pada tahun 2023 yang mengindikasikan maraknya praktik perdagangan rokok ilegal di masyarakat. Informasinya selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi, untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. Teriring doa, semoga negeri ini terus berkembang, sejahtera dan damai. Semoga kita senantiasa mempererat tali persaudaraan dan memperjuangkan keadilan bersama. Segenap pimpinan DPR RI mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, peredaran rokok ilegal harus diberantas guna lindungi kesehatan masyarakat. Rokok ilegal jauh lebih berbahaya dibanding dengan rokok legal karena komposisi kandungannya yang tidak terukur dan tidak melalui uji laboratorium. Saksikan informasi selengkapnya yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam Lensa Parlemen berikut ini. Jutaan batang rokok ilegal telah dimusnahkan pada awal tahun 2024 ini. Rokok ilegal tersebut merupakan hasil penindakan selama tahun 2023. Banyaknya jumlah yang berhasil ditindak mengindikasikan praktik perdagangan rokok ilegal di masyarakat masih marak. Peredaran rokok ilegal harus diberantas untuk melindungi kesehatan masyarakat, sebab rokok ilegal jauh lebih berbahaya dibanding rokok legal karena komposisi kandungannya yang tidak terukur dan tidak melalui uji laboratorium. Di sisi lain, pemberantasan rokok ilegal merupakan salah satu upaya menciptakan siklus ekonomi yang baik bagi pelaku usaha pengolahan tembakau. Faktor yang mempengaruhi tingginya peredaran rokok ilegal adalah harga rokok ilegal yang terbilang sangat murah, jauh di bawah harga rokok yang menggunakan pita cukai. Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Pajak
Perlu memperketat lagi pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal karena keberadaannya memberikan dampak negatif bagi penerimaan negara. Banyaknya rokok-rokok impor ilegal. Di sini sudah dibasmi, sudah didapatkan sampai dengan 5 juta. Tapi ternyata memang karena harganya sangat menarik, banyak saja cara yang dilakukan oleh para importir yang mendapatkan keuntungan dari sektor itu. Jadi oleh karena itu kita meminta supaya betul-betul diberikan perhatian khusus karena ini merugikan negara kita. Di tengah maraknya peredaran rokok ilegal, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah memberikan pembinaan kepada industri rokok ilegal agar menjadi industri yang legal, sehingga mampu memberi kontribusi bagi negara. Tadi masukannya adalah bagaimana supaya rokok-rokok ilegal itu bisa masuk menjadi katakanlah pelaku industri yang legal. Jadi bagaimana pembinaan itu bisa dilakukan sehingga tidak terus-menerus menjadi bergerak di rokok ilegal tapi bisa menjadi ke legal. Di luar itu, masyarakat juga diharapkan ikut berperan memberantas peredaran rokok ilegal dengan membeli rokok yang berpita cukai asli, serta melaporkan apabila menemukan peredaran industri rokok ilegal di lingkungan sekitar. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Mendagri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP untuk membahas mengenai evaluasi penyelenggaraan pemilu 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Toha mengatakan penyaluran bansos menjelang pemilu menjadi masalah substantif. Selengkapnya berikut wawancara rekan kami Mahir Pratama dari Komisi 2 DPR RI. Pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya telah berada di ruang rapat Komisi 2 DPR RI, di mana Komisi 2 DPR RI melakukan rapat kerja dan juga rapat dengar pendapat dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan juga Ketua DKPP untuk membahas terkait dengan evaluasi tahapan pemilu tahun 2024. Dan menjadi highlight adalah terkait dengan bagaimana sistem informasi yang dimiliki oleh KPU sebanyak 6 sistem informasi untuk mendukung pemilu ini, dan juga terkait dengan kapasitas penyelenggara ad hoc yang ada di lapangan, serta juga ada 1.100 lebih penyelenggaraan atau juga pemungutan suara ulang di seluruh Indonesia. Dan untuk mendalami hal tersebut, misal saya telah berada atau juga bersama dengan anggota Komisi 2 DPR RI, Bapak Muhammad Toha dari fraksi PKB Dapil Jateng 5.
Pak Toha, terima kasih sudah bergabung sama kami. Pak Toha, baik, terkait dengan evaluasi tahapan pemilu 2024 yang baru kita lalui, Pak Toha, terkait dengan sistem informasi yang kita tahu salah satunya adalah Sirekap yang dimiliki oleh KPU dan juga PSU sekitar 1.100 di seluruh Indonesia. Bapak melihat seperti apa, Pak, penyelenggaraan ini untuk mengantisipasi tahapan pemilu di pemilu pilkada di 2024 nanti? Oke, jadi sebelum tahapan pemungutan suara, kita kan pernah rapat dengan KPU, Bawaslu dan DKPP untuk mengantisipasi ya. Sebenarnya pembicaraan untuk mengantisipasi wilayah-wilayah, daerah-daerah yang nanti mungkin terjadi bencana. Benar, ternyata seperti di Demak dan sekitarnya, di beberapa tempat yang lain memang ada bencana itu, sehingga tidak dimungkinkan di banyak TPS juga untuk melakukan pemungutan suara pada hari H pemungutan suara itu, sehingga dilakukan PSU ya, pemungutan suara ulang. Sebenarnya bukan pemungutan suara ulang itu, akan tapi pemungutan suara yang ditunda ya, belum ulang. Memang ada beberapa pemungutan suara ulang juga dalam rangka sebenarnya memberikan jawaban terhadap protes ya, sebenarnya pada penghitungan di tingkat PPK ya, di tingkat kabupaten itu ada beberapa yang PSU, dan menurut saya itu sudah dilakukan dengan baik dan lancar ya, alhamdulillah sesuai dengan jadwal atau sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan oleh KPU. Itu aja saya melihatnya begitu. Dan di beberapa tempat di PSU itu tidak ada gejolak apapun, artinya tidak ada permasalahan yang sangat berarti begitu ya. Ya Pak, terkait dengan sistem informasi yang dimiliki oleh KPU, ada 6, salah satunya Sirekap Pak. Terkait dengan keamanan data, Bapak melihat seperti apa Pak untuk evaluasinya? Memang menjadi kontroversi kemarin ya Sirekap ini ya, karena menurut saya belum berhasil ini sistem ini. Meskipun sebenarnya juga membantu bagi peserta pemilu seperti saya ini caleg untuk mengetahui hasil dari tiap TPS ya, dengan adanya foto plano yang ada di Sirekap. Meskipun ketika rekapitulasi suara itu banyak yang tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi foto plano yang ada di TPS. Nah, sehingga memang menjadi ramai kemarin ya. Memang jadi ramai. Sebenarnya faktanya di lapangan itu misalkan 4 atau 5, tapi di Sirekap ditulis ada partai tertentu ditulis 10 atau 14. Sehingga saya pernah juga protes langsung kepada komisioner KPU dan Bawaslu untuk diawasi ini pengunggahan atau penguploadan atau enteringnya di para operator di Sirekap ini. Tapi sebenarnya membantu juga. Cuman memang kemarin belum berhasil secara maksimal itu Sirekap itu. Sebenarnya kalau dikelola dengan baik, saya pikir itu bisa maksimal. Dan alhamdulillah dihentikan. Kalau dihentikan sudah tidak menjadi polemik lagi. Itu Sirekap ya. Baik Pak. Satu poin lagi Pak terkait dengan Pilkada 2024 November nanti Pak ya. Ini KPK mengusulkan bahwa untuk menghentikan kalau ada penyaluran bansos Pak, untuk meminimalisir politisasi bansos nantinya di November 2024. Bapak melihat seperti apa Pak dari Komisi 2? Ya kalau kita melihat kemarin ya, sebelum ke Pilkada ya, kemarin tuh ada masalah-masalah teknis maupun masalah substantif ya. Masalah substantif kepemiluan itu termasuk kemarin ya penggelontoran bansos dan sebagainya, kayak gitulah, ketidaknetralan aparat dan sebagainya. Itu sebenarnya masalah substantif yang sebenarnya mau kita evaluasi hari ini. Baik, terima kasih banyak Pak Toha atas waktunya. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Bapak Muhammad Toha dari fraksi PKB Dapil Jateng 5 terkait dengan bagaimana evaluasi tahapan pemilu 2024 dan Pilkada nantinya 2024. Saya Mahir Pratama beserta tim liputan melaporkan dan kembali ke studio.
Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah bersama kami di TVR 17. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gema takbir telah berkumandang. Saatnya kita merayakan hari kemenangan dengan penuh sukacita. Idul Fitri penuh dengan makna positif yang mengajak kita semua untuk merayakan momen kebahagiaan, kebersamaan, dan toleransi. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, di mana kita telah berpuasa sebagai bentuk taat dalam beribadah, refleksi, dan pengendalian diri. Semoga di hari kemenangan ini tetap membawa keberkahan dan kedamaian bagi kita semua. Mari sambut Hari Raya Idul Fitri dengan penuh kegembiraan, kedamaian, dan kasih sayang. Kami selaku pimpinan DPR RI mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Vincent Aldi. Ya, terima kasih rekan Nazia, dan apa kabar pemirsa? Kembali lagi dalam segmen media online bersama saya Vincent Aldi. Dan kita akan menuju berita pertama pemirsa yang menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu imbas serangan Iran ke Israel, DPR meminta pemerintah waspadai kenaikan harga minyak. Pemirsa dapat saksikan di layar kaca Anda pemirsa beberapa media yang menyoroti terkait Komisi 7 DPR RI yang meminta pemerintah mengantisipasi kenaikan harga minyak mentah dunia pasca serangan Iran ke Israel. Dan terkait hal ini pemirsa, Mulyanto selaku anggota Komisi 7 DPR RI menilai bahwa cepat atau lambat konflik Iran-Israel akan berdampak pada naiknya harga minyak mentah dunia. Dan kondisi semacam ini menjadi semacam triple shock yang karena terjadi di tengah kebutuhan migas dalam negeri yang naik di momentum bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, serta naiknya dolar AS terhadap rupiah yang menembus angka Rp16.000 per dolar. Dan sebagai negara net importer migas, kenaikan harga migas dunia akan berdampak negatif bagi APBN. Dan oleh karena itu pemirsa, pemerintah diminta melakukan antisipatif dengan mengambil kebijakan yang tidak merugikan rakyat kecil seperti kenaikan harga BBM atau gas LPG bersubsidi. Dan berikutnya pemirsa yang menjadi headline di media online yaitu cegah konflik meluas, Indonesia perlu terlibat redam perang Iran-Israel. Anggota Komisi 1 DPR RI Permisa Christina Aryani tegaskan Indonesia merupakan negara yang mengecam segala bentuk kekerasan di muka bumi dan pemerintah Indonesia diminta untuk turun tangan
lewat organisasi internasional guna meredam konflik antara Israel dan Iran yang baru-baru ini terjadi. Sebagaimana diketahui pemirsa, konflik Iran dan Israel diprediksi dapat memantik terjadinya Perang Dunia Ketiga yang akan juga menimbulkan permasalahan di kawasan Timur Tengah hingga dunia. Dan Dewan Keamanan PBB juga dikabarkan telah mengadakan pertemuan darurat guna ditemukannya solusi konkret agar tidak berkepanjangan. Itu tadi pemirsa headline di media online pada hari ini, yaitu imbas serangan Iran ke Israel, DPR meminta pemerintah waspadai kenaikan harga minyak serta cegah konflik meluas. Indonesia perlu terlibat redam perang Iran-Israel. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa, dan kembali ke rekan Nazia. Terima kasih rekan Vincent yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.